Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan dilancarkan segala urusan, segala hajat dan lain sebagainya. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat kalian semua yang kemudian telah mengikuti perjalanan video saya sampai di video kali ini. Sekalipun tema dari apa yang kemudian saya bahas itu selalu berubah ya. Jika beberapa waktu yang lalu saya menyinggung soal paham Jokam LDII, kemudian saya bahas lagi soal HTI, saya bahas lagi soal FPI, saya bahas lagi soal Palestina. Kemudian di video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya jika sahabat-sahabat telah menyaksikan video sebelumnya itu saya membahas soal kondisi pertentangan antara kelompok yang kemudian dimotori oleh Kiai Imad, kemudian ada kelompok-kelompok oknum-oknum habaib ya bertentangan di sana, meragukan nasab Ba'alawi. Ada beberapa habaib yang kemudian bersuara, angkat bicara dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya diskusikan. Saya mungkin ingin memposisikan diri sebagai orang yang tidak pro ke kiri dan tidak pro ke kanan. Kenapa demikian? Karena hal yang ingin saya bahas atau figur yang ingin saya bahas, diskusikan dengan kalian semua adalah seseorang yang kemudian sebenarnya secara pribadi ya, ini pandangan pribadi bahwa saya kagum dengan figur orang yang ingin saya bahas kali ini. Mungkin di thumbnail sahabat-sahabat sudah melihat ya siapa orang yang ingin saya bahas ini, yaitu Abah Lutfi bin Yahya. Abah Lutfi kemudian adalah orang yang saya kagum sebenarnya. Saya senang dengan gayanya dia, saya suka dengan gayanya dia. Terlepas dari pertentangan-pertentangan yang kemudian saya ikuti, itu melibatkan dan kemudian menyeret nama seorang Abah Lutfi atau Habib Lutfi bin Yahya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Abah Lutfi ini sebenarnya di awal-awal perdebatan antara Kiai Imad dengan beberapa kelompok-kelompok habaib ini, sebenarnya beliau adalah orang yang kemudian memposisikan diri tidak ikut campur dalam persoalan itu. Nah, belakangan dia dipaksa untuk bersuara. Kenapa? Karena persoalan pembegalan makam yang kemudian diangkat di permukaan. Ada kemudian orang-orang yang operasi makam, kemudian penggalian makam-makam tua, setelah itu pengklaiman beberapa makam, dan kemudian dikeramatkan dan dialamatkan bahwa gerakan itu dimotori oleh Abah Lutfi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu betul, tapi saya berharap semoga itu tidak betul. Jadi jelas ya pernyataan saya bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar, bahwa yang memotori persoalan pembegalan makam ini adalah Abah Lutfi, tapi semoga itu bukan sesuatu yang benar. Itu. Nah, saya tadi sempat mengatakan bahwa Abah Lutfi di awal-awal pertentangan meragukan nasab Ba'alawi itu, meragukan nasab Ba'alawi yang kemudian diangkat oleh Kiai Imad lewat penelitiannya dia. Kemudian ada beberapa nama yang kemudian muncul, seperti misalnya Habib Bahar yang kemudian bersuara juga, Habib Rizik yang bersuara juga, beberapa habaib di barisan FPI juga bersuara. Nah, kali ini saya ingin memperdengarkan ke sahabat-sahabat soal tanggapan Abah Lutfi terkait maraknya atau bersih tegangnya antara kelompok-kelompok Kiai Imad dengan beberapa habaib. Kita dengarkan bersama-sama dulu, setelah itu kita diskusikan. Layakkah Abah Lutfi kita katakan sebagai orang yang salah karena melakukan gerakan pembegalan makam, atau benar bahwa ada gerakan untuk memecah belah NU atau melemahkan NU? Kita dengarkan bersama-sama dulu.
Niki kula pribadi, kula ngomong dudu wong liya. Nyong niku nek didondang Habib niku isin. Hati kula niku isin. Isine pripun? Nyong durung padah karo datuk-datuke nyong eyang-eyange nyong. Isin. Aja tinggu alat. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah. Nanti tidak lama NO juga jadi sasaran. NO juga Syiah. Karena apa? Maulud dari orang Syiah, tahlil orang Syiah. Begitu cara menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Terus Habib dipecah belah antara Habib sing sunnah karo Syiah, mengko sing sunnah dibenturake karo NO, NO ne ben benci karo habaib. Habaib diobo-obo ben benci karo NO ne. Niki lah hada zaman. Hada zaman. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa. Ujungnya apa? Kalau NO sudah bisa digoyahkan, NO bisa dihancurkan, itulah kerapuan NKRI. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri itu adalah pernyataan dari Aba Lutfi ya, menanggapi soal perdebatan yang kemudian tidak ada henti-hentinya antara Kiai Imad, Gus Fuad ya, salah satu konten kreator juga yang berada di barisan Kiai Imad, berhadap-hadapan dengan beberapa oknum Habib. Tapi ada yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan Aba Lutfi ya. Semoga ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Aba Lutfi, karena saya adalah salah satu orang yang kagum sebenarnya kepada beliau. Ada hal yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan beliau terkait persoalan membentur-benturkan Habib dengan NU. Saya pikir ada hal yang harus kita jadikan catatan, bahwa Aba Lutfi juga harus memahami bahwa ada beberapa oknum Habib yang kemudian muncul di permukaan dengan cara yang bukan budaya NU, cara yang kemudian tidak sesuai dengan tata cara NU. Misal begini ya, saya ambil misal Habib Bahar yang muncul di permukaan dengan nada-nada keras, cenderung provokatif, dan kemudian ya apa tindakan kita kecuali memberikan tanggapan kepada modelan Habib seperti ini. Nah, makanya saya pernah melihat video yang kemudian dibuat oleh Kiai Imad yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pukul rata semua habaib. Makanya teman-teman konten kreator juga termasuk mungkin saya yang mengangkat pembahasan soal Ba'alawi ini selalu menggunakan kalimat oknum habaib atau oknum Habib. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk tidak menyentuh secara keseluruhan atau menjustifikasi semuanya. Tapi ada memang beberapa oknum Habib yang kemudian muncul di permukaan tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya adalah banyak hal yang dia sampaikan kepada jamaah. Anggaplah misalnya di pertemuan-pertemuan umum atau dia bicara bebas di YouTube, tapi dengan kalimat-kalimat yang provokatif, yang seolah-olah dia tidak mencerminkan sebagai orang Nahdiyin, yang seolah-olah dia muncul tidak mencerminkan gerakan-gerakan NU. Habib Rizik yang kita tahu gerakannya seperti apa. Bahkan saya pernah mendengarkan pernyataan dari Ki Agil, mantan ketua PBNU, mengatakan bahwa aksi 212 yang dimotori oleh Habib Rizik, kelompok-kelompok FPI dan HTI itu tidak mencerminkan Islam dan tidak membesarkan Islam. Catatannya adalah berarti sekelas Ki Agil saja itu menentang gerakan yang kemudian dilakukan oleh Habib Rizik. Dan ini Habib loh, maksud saya begitu. Jadi kalau kita harus hormat kepada habaib, ya oke lah, Habib ketika mau dihormati maka muncullah di permukaan, muncullah kepada umat dengan cara-cara yang kemudian sejuk. Agar apa? Agar kita ini tidak, ya anggaplah mereka adalah cucu Nabi. Anggaplah mereka adalah cucu Nabi dan itu benar. Buatlah kami ini bangga dan kemudian cinta kepada Habib. Kemudian kami tidak perlu mengkritisi karena gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh Habib ini itu frontal, itu kasar. Kami juga takut durhaka, kami juga takut berdosa untuk mengkritisi seorang cucu Nabi. Tapi kalau misalnya model-modelan kayak Habib Bahar, Habib Rizik, saya pikir gimana ya, saya bukan ahli agama sekali, saya bukan orang yang alim, saya bukan ustadz, saya bukan siapa-siapa, saya hanya menggunakan kultur yang sering saya lihat, kultur NU yang sering saya lihat.
Saya senang bagaimana pembawaan seorang Gus Baha. Saya senang pembawaan Gus Miftah. Saya senang pembawaan Gus Muafik misalnya. Kemudian pembawaan Rois Am PBNU, kemudian Ketua Umum PBNU. Saya senang dengan model-model seperti mereka. Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok yang kemudian mengaku NU, tapi seolah-olah mengecilkan NU itu sendiri dan kemudian berusaha untuk mempolarisasi NU di akar rumput. Saya pikir itu yang saya kritisi, itu yang tidak saya senangi. Ini semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Abah Lutfi. Semoga polemik pertentangan antara kelompok-kelompok Kiai-Mat, kemudian siapa lagi, Gus Fuad, ini cepat clear dan kemudian cepat terselesaikan supaya kondisi NU itu tidak terpecah belah di akar rumput umat atau misalnya masyarakat Nahdien ini. Termasuk mungkin saya adalah orang yang awam, saya bingung. Ini kiainya kita tabrak-tabrakan, kemudian Habib-habibnya modelnya seperti ini. Berilah pencerahan dan kemudian berilah kejelasan kepada warga Nahdien apa sebenarnya yang terjadi, dan kemudian ketika itu bisa diselesaikan di tataran kiai-kiai, para sepuh, itu selesaikan di tataran atas. Tidak perlu sering mempublikasikan hal-hal yang sifatnya mempertontonkan sebuah kekeliruan dalam menyelesaikan persoalan. Cenderung saya lihat baik itu di kelompok-kelompok yang ada di Kiai Mat, baik itu kelompok-kelompok oknum-oknum habaib yang kemudian menanggapi pernyataan Kiai Mat, itu muncul dan curhatnya dia adalah di sosial media, di YouTube. Ini kan secara tidak langsung orang-orang yang bukan NU akan tertawa, mereka akan bahagia, mereka akan tertawa. Itu pesan mungkin dari saya. Jadi dari awal saya ingin mengatakan bahwa saya ingin memposisikan diri sebagai orang yang ada di tengah. Saya hormat kepada Kiai Mat, Gus Fuad dan lain sebagainya. Saya juga hormat kepada Abah Lutfi. Semoga sesuatu yang kemudian dituduhkan kepada Abah Lutfi itu bukan sesuatu yang benar. Semoga saja. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Diskusilah di kolom komentar. Jika apa yang saya sampaikan ini keliru, silakan nasihati saya. Jika apa yang saya sampaikan ini perlu ada koreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Diskusi dengan bijak. Saya hanya orang awam, saya orang biasa-biasa saja, tapi saya resah dengan kondisi yang terjadi di antara Abah Lutfi, kelompok-kelompok habaib dengan kelompok-kelompok yang kemudian mengatasnamakan diri sebagai Surya Wali Songo, garis keturunan Wali Songo, orang pribumi, dan pertentangan mereka tidak selesai sampai hari ini. Mungkin itu dari saya. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.